Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang ragam sikap terpuji. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Jadi, apa saja sih yang akan dibahas? Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan manfaat dari perilaku terpuji. Yang kedua, kita akan membahas semangat berlomba dalam kebaikan. Ketiga, sikap dinamis dan optimis. Empat, bekerja keras dan kolaboratif. Dan yang kelima adalah bersikap kreatif dan inovatif. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan manfaat dari perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah segala sikap, perbuatan, dan ucapan yang baik sesuai dengan adab baik atau ajaran Islam. Manfaatnya ialah yang pertama, memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk. Yang kedua, mematuhi perintah Allah. Yang ketiga, memperbaiki diri atau sikap agar lebih baik. Dan yang terakhir ialah menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Semangat berlomba dalam kebaikan. Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Agama Islam tidak mengajarkan umat untuk berleha-leha, melainkan untuk menjadi umat terdepan dalam melakukan kebaikan. Maka, begitu seseorang mengaku sebagai hamba Allah, ia harus segera berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin. Motivasinya yaitu setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dalam menebarkan kebaikan. 2. Manusia memiliki usia yang terbatas. 3. Begitu banyak balasan bagi orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Berikutnya adalah dinamis. Menurut KBBI, dinamis memiliki arti penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Contoh dinamis dalam kegiatan sehari-hari bisa kita lihat dengan 3 contoh berikut ini. Yang pertama, seorang pendatang baru yang cepat berinteraksi dengan lingkungan barunya, hingga mereka merasakan bahwa si pendatang ini bukanlah orang baru di lingkungannya. Yang kedua, seseorang yang aktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, meskipun dalam situasi dan lingkungan yang baru. Contoh yang terakhir, yaitu seseorang yang tidak terlalu lama meratapi kegagalannya, dan justru ia akan cepat mendapatkan semangat baru untuk bangkit. Optimis. Optimis adalah rasa keyakinan pada langkah yang akan diambil akan mencapai hasil yang memuaskan. Dalam KBBI, optimis berarti selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Contoh dari sikap optimis adalah saat akan menghadapi ujian, seorang siswa bernama Andi sudah belajar dari jauh-jauh hari. Selain memahami materi, ia juga berlatih soal sehingga saat hari ujian tiba, Andi dapat mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Manfaat dari bersikap dinamis dan optimis adalah 1. Berpikir progresif atau berkemajuan. 2. Sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan sekitar. Manfaat yang ketiga yaitu selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sikap ini akan timbul ketika kita sudah terbiasa dengan rasa optimis. Terkadang, sikap selalu berprasangka baik ini disalahpahami dengan menghilangkan sikap curiga terhadap seseorang. Seharusnya, sikap curiga dan waspada terhadap orang lain juga tetap ada, tanpa disertai prasangka buruk kepadanya. Misalnya, kita berbaik sangka terhadap orang yang mondar-mandir di dekat parkiran motor. Boleh jadi, ia sedang mencari kunci motornya yang hilang. Dan kita juga akan curiga dengan gerak-geriknya dan waspada terhadap tingkah lakunya. Manfaat yang terakhir, yaitu berani menerima risiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Bila ada kesalahan dalam bertindak, ia harus berani bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas tindakannya. Oleh karena itu, dinamis dan optimis ini harus disertai dengan pertimbangan dan persiapan yang matang untuk menghindari dilakukannya tindakan yang salah.
Bekerja keras sangat perlu dilakukan oleh setiap manusia untuk menggapai keperluan, kebutuhan, dan impiannya. Nah, kerja keras sendiri ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan dituju. Dalam Islam, kerja keras disebut juga dengan ikhtiar, yaitu syarat untuk mencapai maksud dan daya upaya dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya kerja keras ini, seseorang akan sulit untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan atau ditujukan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dalam menggapainya. Dengan bekerja keras, seseorang akan mudah meraih cita-citanya. Dan sebaliknya, jika seseorang hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, maka tidak akan mungkin cita-cita itu akan datang dengan sendirinya. Dalam melakukan kerja keras, ada beberapa ciri dan prinsip yang harus diyakini dan diteladani, yaitu yang pertama, melakukan segala perbuatan dengan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Dan kemudian yang keempat, yaitu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolaboratif adalah nama lain dari kerjasama. Kolaboratif adalah kerjasama yang dilakukan antar satu pihak dengan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Jika kita melakukan kerjasama, tiada pekerjaan yang berat, baik suka, duka, baik dan buruk yang dilakukan akan dihadapi secara bersama. Ciri-ciri dari kolaboratif ada 3, yakni yang pertama, berkolaborasi dalam hal kebaikan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, didasari atas rasa kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Contoh kegiatan bekerja keras, yaitu seorang siswa yang sangat ingin menjadi seorang pengusaha. Setiap harinya, dia tidak pernah absen untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah secara mandiri. Dia selalu berlatih dan tidak pernah menyerah, meskipun pada semester sebelumnya, dia mendapatkan peringkat ke-8. Contoh dari kegiatan kolaboratif adalah ketika akhir semester, beberapa anggota OSIS bekerja sama dengan anggota MPK dan siswa-siswi MAN 1 Jember dalam mengadakan kegiatan kelas meeting atau MCC. Kemudian, di samping prinsip tersebut, melakukan kerja keras juga memiliki nilai dan manfaat yang positif. Di antaranya yang pertama, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mampu untuk menggapai impian yang dicita-citakan. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Dan yang keempat, yaitu bersyukur atas hasil yang telah diterima. Nilai positif dari kolaboratif ada 4, yakni mendapat pahala, disayangi sesama makhluknya, segala sesuatu menjadi mudah, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kreatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu create, berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab biasa dihubungkan dengan kata khalaqa atau sawwara yang berarti menciptakan sesuatu yang baru. Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai manfaat. Kreatif juga merupakan cerminan dari nama Allah yaitu Al-Khaliq dan Al-Musawwir dan merupakan wujud syukur atas nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur
Tsummaladzina kafaru birabbihim ya'dilun, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Pengertian inovatif. Inovatif secara bahasa dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian dalam bahasa Inggris dan juga pengertian dalam bahasa Arab. Inovatif dalam bahasa Inggris, yaitu innovate, berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Sedangkan inovatif dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan kata bada'ah, yang berarti menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Dari dua pengertian di atas, inovatif dapat diartikan sebagai kegiatan pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Di buku paket Kemenak, dicontohkan dengan penerapan bank syariah di tahun 1990-an sebagai pengganti bank konvensional, yang dimana bank syariah dikembangkan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bank konvensional lebih berorientasi pada profit yang rentan dengan masalah suku bunga atau riba. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna kreatif dan inovatif dalam Islam. Dalam kehidupan, manusia tak akan lepas dari kegiatan berpikir. Islam pun tidak melarang akal digunakan untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi dalam mencukupi kehidupannya. Dengan bersikap kreatif dan inovatif, kita sudah termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah yang diberikan melalui ciptaannya. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari bersifat kreatif dan inovatif. Yang pertama, berpikir mendalam. Kedua, beretos kerja tinggi. Ketiga, produktif. Keempat, pantang menyerah. Dan yang terakhir adalah evaluatif untuk kemaslahatan. Nah, itu tadi penjelasan dari ragam sikap terpuji. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum bro.